Suasana dunia sepak bola Asia kini benar-benar berada di titik didih tertingginya. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, disebut-sebut sampai menitikkan air mata di tengah badai tekanan yang mengguncang kantornya. Hampir semua negara Asia dikabarkan siap angkat kaki dari IFC, meninggalkan hanya 2 negara saja, Qatar dan Arab Saudi, yang kini dianggap menjadi pusat keberpihakan. Langkah ini bukan tanpa sebab. Banyak federasi menilai IFC telah kehilangan arah dan netralitasnya, lebih berpihak pada kepentingan politik dan uang, ketimbang semangat sportivitas sejati. Federasi Sepak Bola Jepang menjadi yang pertama berani bersuara lantang. Mereka menilai terlalu banyak keputusan penting IFC yang berat sebelah, penunjukan tuan rumah, keputusan wasit, bahkan penentuan grup di turnamen besar. Semua dinilai condong kedua negara kaya di Timur Tengah. Media asal Irak melaporkan Presiden Federasi Sepak Bola Jepang bahkan telah mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan Korea Selatan, Irak, dan Australia untuk membahas pembentukan aliansi baru di luar AFC. Mereka menilai inilah satu-satunya jalan untuk mengembalikan keadilan dan profesionalisme dalam dunia sepak bola Asia. Langkah Jepang ini rupanya menjadi pemantik besar bagi negara lain. Sedikitnya, 44 negara anggota AFC disebut mulai mempertimbangkan langkah yang sama. Mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden AFC yang dinilai terlalu memanjakan Qatar dan Arab Saudi. Beberapa federasi dari Asia Timur, Asia Tengah, hingga Asia Tenggara kini mulai bersatu dalam semangat yang sama, bahwa sepak bola seharusnya tentang sportivitas, bukan kekuasaan. Mereka menilai, ketika keadilan hanya berpihak pada yang kuat dan kaya, maka makna sejati sepak bola perlahan mati. Di sisi lain, keputusan AFC yang menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk beberapa ajang besar semakin memperparah kekecewaan. Para supporter Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan dengan lantang menyebut keputusan itu sebagai bentuk ketidakadilan terang-terangan. Apalagi, dalam beberapa kesempatan, tim nasional Indonesia sering merasakan ketimpangan waktu istirahat dan jadwal pertandingan yang tidak seimbang. Jika benar Jepang dan puluhan negara lainnya resmi keluar, maka AFC hanya akan menyisakan 2 negara, Qatar dan Arab Saudi, beserta sponsor-sponsor yang mendukung mereka. Sebuah situasi yang membuat Presiden AFC kini berada di ujung tanduk. Bahkan, beberapa pengamat menyebut ini bisa menjadi krisis terbesar dalam sejarah sepak bola Asia. Bayangkan, jika konfederasi baru benar-benar terbentuk tanpa keterlibatan Qatar dan Arab Saudi, maka semangat keadilan, sportivitas, dan profesionalisme bisa kembali hidup di lapangan hijau. Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia dipercaya akan menjadi poros baru dalam dunia sepak bola Asia yang lebih bersih dan transparan. Namun, di balik kegaduhan itu, publik Indonesia justru dihadapkan pada kenyataan pahit lainnya. Mimpi besar tim nasional Indonesia menuju Piala Dunia 2026 telah kandas. Sang pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, menjadi sasaran kritik tajam setelah gagal membawa Garuda terbang tinggi. Kekecewaan bukan hanya dirasakan oleh para supporter, tetapi juga oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, beliau menyampaikan rasa kecewa yang mendalam, namun tetap menegaskan pentingnya semangat untuk bangkit kembali. Bapak Presiden merasa berat hati atas kegagalan ini, ujar Prasetyo Hadi. Tapi beliau meminta kita semua untuk tidak larut dalam kecewa. Fokus ke depan menuju Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Perjuangan belum selesai. Keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert pun menjadi langkah tegas yang disambut meriah oleh para fans. Mereka menilai sudah saatnya tim nasional memiliki pelatih baru yang benar-benar memahami karakter sepak bola Asia. Nama Timur Kapadze, asisten pelatih tim nasional Uzbekistan, kini mulai ramai diperbincangkan publik tanah air. Pelatih berusia 44 tahun itu dikenal disiplin, tegas, dan punya visi yang cocok dengan gaya bermain cepat khas Indonesia. Dalam wawancara bersama media Uzbekistan, Kapadze mengaku senang mendapat sambutan hangat dari fans Garuda. Namun, ia menegaskan belum ada tawaran resmi dari PSSI. Meski begitu, ia membuka peluang untuk melatih Indonesia di masa depan. Saya membaca pesan-pesan dari para penggemar Indonesia. Mereka sangat antusias dan penuh semangat. Ini membuat saya tersentuh, ujar Kapadze. Saat ini fokus saya masih di Uzbekistan, tapi jika ada kesempatan di masa depan, saya tidak menutup diri.
Kini, nasib sepak bola Asia berada di persimpangan jalan. Apakah akan tetap terjebak dalam dominasi segelintir negara kaya? Ataukah benar-benar melangkah menuju era baru yang lebih adil dan bersih? Dan di tengah perubahan besar itu, Indonesia mungkin punya kesempatan emas untuk bukan hanya ikut, tapi menjadi bagian penting dalam sejarah kebangkitan sepak bola Asia.